nggak usah jauh-jauh nanti nunggu jadi imam nih. Harian aja deh. Misalnya ada frater yang setelah misa pagi. Ya dia hanya sambil nyanyi lah gitu. Saya seneng gitu loh. Happy juga ya mereka. Daripada muka kusut, udah muka dari orok udah kayak gitu. Mukanya kusut mulu, itu sedih loh. Panggilannya juga kusut. Itu dia. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam Pojok Iman yang berbicara kepada kita tentang pengalaman-pengalaman yang dikisahkan dan menjadi master of story. Hari ini saya mengundang secara khusus teman saya, sebetulnya satu rumah. Tapi dia orangnya sangat unik, mendalam, dan ini teman saya, saudara-saudara. Dia wawancaranya di kamar aja. Ya, saya ketemu dengan Romo Romanus sebagai Direktur Tahun Rohani. Apa itu artinya? Pembina calon-calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Bidang yang paling dasar ialah tahun rohani. Kita langsung saja ya bercakap-cakap dengan beliau ini. Apa kabar Romo Romanus? Luar biasa. Biasa di luar. Ya, dalam acara Pojok Iman. Sebenarnya mau saya ganti nih, bukan Pojok Iman. Apa itu? Ngintip. Kok bisa bilang ngintip? Karena kan di pojok. Iya, di pojok ngintip ya. Iya. Dan suka mojok kan memang. Luar biasa. Romo Romanus boleh kenalin dulu, Romo Romanus itu lahir di mana, asal paroki mana, anak keberapa? Jadi saya Bapak Ibu Jawa. Bapak itu dari Boyolali, kemudian Ibu dari Jogja Kemeringet. Tadi Jogja jauh sana lah. Jogja Kemeringet itu bisa banyak ya. Pulau Bantul. Kemeringet, Bantul, gua Kemeringet ya. Tapi kami semua lahirnya di Sumatera Selatan, Romo Rudi. Oh, di Sumatera ya. Sumatera Selatan, Belitang. Gak ada yang tahu karena di peta gak ada kelihatannya ya. Dulu sekarang. Belitang itu Oku. Oku itu Ogan Komering Ulu. Gitu di sana. Dekat Medan? Jauh. Lampung? Lampung lah, dari Lampung kalau nggak salah masih kurang lebih 4-5 jam lah. Oh, jadi Sumatera gitu. Tapi bukan orang Batak ya? Bukan. Jadi Belitang. Belitang itu kepanjangannya kebelit-belit utang. Luar biasa. Gitu Romo Rudi. Gitu ya? Iya. Asli paroki dulu dari mana ya Romo? Loh, bukankah kita sama anak ya? paroki yang sama ya? Iya. Tapi duluan Romo Rudi ya. Iya, betul kan? Saya baru masuk Jakarta itu tamat SMP, berarti tahun 1996. Oh, saya sudah gitu. Pergi di Romo seminari. Rudi udah dari 86 saya masuk Oh iya. seminari. Oh 86 ya. Berarti saya lahir tahun 80. Iya. Saya 69. Oh iya, berarti nggak jauh beda ya. Beda banget. Nggak jauh beda. Beda banget. Baik Bapak Ibu, Ya. saya akan wawancarai Kembali. Ya Romo. Romo kan sekarang tugasnya di seminari. Ya. Udah berapa tahun ya di seminari? Ini tahun yang ke-8 ya. ke-8 ya. Tahun ke-8. Romo Rudi keberapa ya? Saya ketiga. Oh, ketiga ya. Jalan ketiga, Saya Romo tahun 8. ke-8. Berarti saya 3 tahun setelah tabisan 2009 lalu tugas di paroki Kelapa Gading. Kelapa Gading berapa tahun? 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. Lalu setelah itu pindah Ke seminari. Iya, seminari. Pertama Sampai kali di Cempaka Putih. Oh ya, Cempaka ya. Di sana. tahun filsafat ya. Berapa tahun di sana Romo? 4 tahun kalau nggak salah Romo. 4 tahun ya. 4 tahun. Di sini baru Di sini berarti 8. iya, tahun ketiga sudah lewat. Iya. Masuk tahun keempat. Ya nanti kita pindahnya bareng lah ya. Bareng ya. Kita kosongin aja lah.
Nah, inilah saudara-saudara uniknya teman saya ini ya. Direktur seminari sekarang pegang tahun rohani. Honor sama lah. Honor Jadi sama. direktur itu nggak berfungsi. Yang penting lah. penting ya. Yang penting menemani dan membina frater-frater. Betul, yang penting di situ ya Romo. Iya, nih kopinya mana ya? Kopi Papua Romo. Nanti Romo kita masuk kepada soalnya. Ini Romo kita undang untuk kita lah suka duka jadi formator atau pembina calon-calon imam itu apa aja ya Romo bisa cerita? Iya. Sebenarnya kegembiraannya menurut saya ini bukan basa-basi, banyak ya. Apalagi dulu pertama kali saya diminta oleh Bapak Uskup, walaupun waktunya singkat sekali tuh Romo Rudi. Pas pertemuan Bapak Uskup hanya bilang, Romo Romanus nanti tugas di seminari ya gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu kaget. Ya sudah, bayangan saya ya udah ketemu dengan teman-teman muda ya. Nggak terlalu kagetnya kenapa Romo? Emang Romo udah tahu disiapin? Enggak juga, prinsip saya itu mau kelihatannya air minum harus penting. Prinsip saya itu tugas di mana saja ya udah jalanin aja. Itu. Maka kegembiraannya yang paling utama udah prinsip saya itu nggak jaim. Di hadapan teman-teman dengan teman-teman muda ya udah jalanin aja. Maka kegembiraannya bersama mereka. Prinsip saya gini, bahwa ini bukan semata-mata tugas dari Bapak Uskup kemudian menemani teman-teman dan membimbing mereka pastinya ya. Tapi bagi saya yang paling utama adalah selama saya misalnya punya pelayanan keluar dan masih rindu untuk pulang ke seminari, itu hati saya aman. Oh gitu ya Romo. Gitu. Jadi saya menikmati bersama dengan mereka. Gembiraan ya. Jadi lebih banyak sukanya dong. Oh iya dong. Ada, ya? Kalau enggak sampai 8 tahun ya. Tapi ya jangan terus nanti sampai 20-25 tahun ya. Siapa tahu? Ya tahu siapa? Expert di bidang. Itu habis kita. Iya. Tapi dari pengalaman Romo mendampingi 8 tahun ya. Iya. Yang uniknya apa itu Romo ya? Ya, di satu sisi seperti Romo Rudi tadi bilang ya, di satu sisi ini kan dasar dan harus di satu sisi serius. Yang di tahun orientasi rohani, kalau saya agak membandingkan ketika di tahun filsafat, mereka lumayan banyak aktivitasnya kuliah. Misalnya jam 7:30 kuliah sampai jam 12, ada yang jam 1. Kalau seandainya ada yang kuliah sore juga ada. Tapi di tahun rohani ini uniknya adalah pertama, mereka setahun sekali pasti akan selesai. Jadi 1 tahun pendidikan awal tahun rohani, kemudian setelah itu selesai masuk ke filsafat. Nah itu keunikannya tuh. Jadi di satu sisi menghadapi rasa bosan sebenarnya enggak ya. Karena kan silih berganti tuh orangnya. Habis itu ganti orang lagi yang baru. Itu. Lalu yang kedua, ini semacam, jadi sebelum pandemi datang kami pun udah karantina sebenarnya. Jadi tahun rohani kan ya, Romo Rudi nanti bisa sharing karena hidup bersama saya juga. Maksudnya ini karantina rohani gitu. Jadi mereka praktis segala kegiatan kan di dalam. Ya. Tidak keluar-keluar. Kalau keluar kan izin kita. Ya, betul. Kalau seandainya pas ada saya, mereka izin saya. Kalau seandainya ada Romo Rudi, izinnya dengan Romo Rudi. Itu. Jadi segala kegiatan berada di dalam. Misalnya apa tuh yang di dalam? Misalnya yang paling utama mereka ada kursus-kursus pelajaran, maka dosen-dosennya juga ada dari luaran kita undang dan kita juga ya. Iya. Kemudian mereka juga punya pembimbing rohani. Pembimbing rohaninya datang. Pembimbing rohani itu jelasnya kayak gimana sih supaya umat bisa tahu? Sebagian besar pembimbing rohaninya pasti romo atau imam. Sebulan sekali mereka akan datang. Kemudian mengajak para frater untuk berani terbuka, mengolah ya kehidupan, misalnya kehidupan bersama, hidup berkomunitas. 1-2 bulan masih masih seneng lah. 3 bulan 4 bulan sudah menemukan ya kelemahannya temennya apa, kekurangannya itu apa. Nah itu kan harus diolah. Kehidupan rohaninya bagaimana, kehidupan bersama, hidup komunitas bagaimana. Kalau
membenci orang, jengkel sama orang, musuhi orang, nggak usah latihan. Itu dengan sendirinya bisa mengalir ya, spontan ya. Tapi kalau menghargai teman, maafin teman, nah itu kan butuh latihan terus menerus. Dan nanti misalnya kan kita nggak kebayang nih Romo Rudi, saya juga nggak kebayang akhirnya satu tempat karya bersama Romo Rudi. Udah sama sekali kan, nggak bisa milih temen. Itu maka di situ pembimbing rohani punya peran. Lalu yang berikutnya selain dosen juga, kemudian mereka sebulan sekali ada yang disebut dengan rekoleksi. Rekoleksi semacam apa, Romo? Rekoleksi itu setiap minggu keempat dalam bulan. Berarti biasanya weekend, Sabtu Minggu. Dimulai sore hari, kemudian sampai Minggu siang. Mengapa mereka perlu rekoleksi? Kan sudah tahun rohani, mungkin orang punya logika gitu dong. Yang paling utama sebenarnya justru sebagai latihan juga. Karena persis kalau ketika kita jadi frater, nanti kan ada kesempatan. Setiap naik tingkat kita ada retret juga ya. Kalau dulu saya mengalami retret 8 hari. 8 hari itu praktis tidak boleh saling berbicara, yang disebut dengan silensium. Nah itu tidak boleh bicara supaya punya waktu berdua bersama dengan Tuhan. Ini bagi orang luar kadang aneh, karena memang mereka tidak mengalami namanya masa retret rekoleksi nggak boleh omong. Nah itu demikian sudah dilatih kan. Jadi setiap hari Jumat mulai jam 6 sore biasanya diawali dengan ibadat sore sampai besok hari Sabtu setelah Ekaristi. Nah mereka ini nggak boleh saling omong, diam. Nah maka itu menjadi kesempatan yang baik untuk apa ya? Saya kerap kali mengatakan seperti ini, frater-frater jangan takut nggak omong, jangan takut diam. Kadang kan nggak nyaman di meja makan ada temannya di depan. Masa diem, makan diam, tapi itu latihan. Itu yang mau diambil sebetulnya keheningannya, Romo. Itu bukan soal diam tidak bicaranya, tapi bagaimana orang mengkondisikan batin kita untuk hening, memberi kesempatan merenungkan Tuhan, termasuk peristiwa hidup ya. Karena itu bagi saya kan imamat sudah jalan tahun yang ke-11. Romo Rudi ke berapa ya? Saya 21 ya. Supaya saya bisa nyalip nanti, saya kejar. Mengejar itu ya. Tapi jujur saya bermenung gitu ya. Dalam segala karya dan aktivitas dan kesibukan. Makanan jiwa kita itu kan ketenangan. Betul. Saya nggak tahu teman-teman yang berada di luar ya, tapi saya mengatakan kadang ya kebutuhan jiwa kita tenang. Dan Romo sepertinya menjiwai ya, karena Romo sendiri kan orangnya yang reflektif, meditatif gitu kelihatannya sih ya. Sebenarnya enggak juga lah. Tapi saya melihat sih yang nampak itu dari buku yang dihasilkannya saudara-saudara. Dia udah menghasilkan buku loh dari hasil bermenung hening. Apa ya judulnya, Romo ya? Iya, dulu sebenarnya judulnya mau saya kasih judul gini, tiada kata-kata dalam buku ini. Jadi dalamnya kosong. Itu semua orang juga bisa ya, saudara ya. Tapi judulnya Romo kalau boleh tahu, Romo ya? Judulnya kata-kata menggores makna. Kata-kata menggores makna, maksudnya apa? Romo? Jadi isi buku itu tentang pengalaman hidup keseharian yang coba saya renungkan, kemudian saya tulis, dan dari pengalaman itu ada maknanya ya. Itu sederhananya seperti itu. Jadi itu pengalaman tuh Romo Rudi. Dan ini kan saya kira juga buah-buah dari Romo suka hening, melatihnya di seminari ini, dan akhirnya menjadi kegembiraan, rasa syukur. Romo sama sekali nggak ngeluh ya tugas di seminari itu. Kadang capek loh. Nah itu dukanya nih. Kadang juga lelah ya. Kadang capek. Tapi sebenarnya sangat bersyukur. Rasa kegembiraan, sukacita lebih banyak dibandingkan. Memang yang tidak mudah nih Romo Rudi ya. Yang tidak mudah itu adalah
ketika menemani frater, kemudian dia sedang bergumul, krisis gitu. Iya. Ada beberapa, tapi tidak semua. Sebagian besar motivasinya untuk menjadi imam itu motivasi pribadi, ya. Tapi ada beberapa yang ternyata baik juga. Di satu sisi kan panggilan itu personal dan juga komunal. Maka dukungan dari orang-orang sekitar memang penting. Nah, beberapa pengalaman orang tuanya ini mendukung banget. Bagus, ada dukungan. Tetapi anaknya ini bergumul bahwa ini benar-benar panggilan saya atau bukan. Maka dalam proses pendampingan sampai pada titik Romo bahkan sampai dulu kan sempat retret terakhir tuh ya dengan Romo Rudi akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut. Tapi di sisi lain walaupun dalam proses itu ya memang ada hal-hal tertentu yang bisa dikomunikasikan dengan keluarga, dengan orang tua. Tapi kan tidak semua diharapkan anaknya yang mencoba untuk mengkomunikasikan. Tapi ya seperti itu, anaknya udah ngambil keputusan, dikomunikasikan dengan orang tua, orang tuanya berontak, menangis. Gitu. Kesulitannya gimana Romo jadi yang jembatani gitu maksud? Iya, di satu sisi harus mengatakan, bercerita prosesnya sampai dia ngambil keputusan. Walaupun ya saya dengan Romudi saya mengatakan bagus. Akhirnya dia berani mengambil keputusan. The last decision-nya bagus gitu loh. Tapi ternyata dukungan dari orang tua itu super besar. Bisa begitu ya. Ya tetap harus dikomunikasikan, butuh waktu ya. Butuh waktu gitu. Walaupun ada beberapa orang tua ya nggak apa-apa Romo. Gitu-gitu ya tetap anak kami gitu. Makanya ya tetap kami terima. Kan di sini juga sebetulnya namanya tahun rohani mengolah ya Romo ya. Iya. Seminari, tempat pembibitan. Iya. Kalau bibit itu tumbuh subur menjadi imam, puji Tuhan. Itu. Kalau akhirnya dia menentukan jalan yang lain ya nggak apa-apa juga ya. Iya. Walaupun terkadang saya juga mikir nggak apa-apa kan. Biasanya saya kan kadang berkelakar dengan mereka. Lu masuk ya. Berjuang kan? Bahkan lu dari seminari menengah udah 4 tahun. Betul. Ada yang dari luar yang sudah kuliah selesai S1, kemudian dia kerja 5 tahun, 4 tahun. Pasti mengambil keputusan pada saat itu kan keputusan besar dan terkadang berat. Ketika masuk mengalami situasi yang beberapa kali tidak mudah, akhirnya dia mengatakan, Romo kok saya kelihatannya ini bukan panggilan saya. Akhirnya saya bilang, kamu masuk ya, berjuang, kamu keluar juga nggak gampang. Aku bilang gitu kan. Harus buatnya prinsip begitu ya. Iya, bukan nahan-nahan orang, betul. Tetapi supaya dia berjuang dulu. Nah, supaya akhirnya ya beberapa, ya Romo, ternyata ya memang saya butuh waktu untuk mengolah. Tapi insight-nya bagus itu Romo, artinya bahwa apapun pilihannya kan sebetulnya harus diperjuangkan. Iya, benar. Dalam proses masuk dan akhirnya orang misalnya memutuskan untuk keluar gitu ya. Proses itu kan matang kalau diolah benar ya. Iya. Lain kalau enggak kalau gitu panggilan cuma hanya sambil lalu doang. Iya. Gitu. Akhirnya kan berani. Ngerti ya. Itu dia. Tapi apa yang membahagiakan Romo ketika menyaksikan anak didik nih? Saya itu yang konkret nih Romo. Misalnya saya nggak berasa tuh ada beberapa angkatan. Misalnya ya saya sebut walaupun Bapak Ibu yang menyaksikan ini nggak tahu namanya ya. Saya sebut misalnya Daniel ya. Wah udah tingkat 3 dia nih. Wah ini udah tingkat 4 nih. Kemarin Tabisan Guntur ngingetin lah Romo. Saya kan yang pertama kali tahun rohani Romo yang ngajar. Ya juga ya. Artinya buah-buahnya itu ya menggembirakan gitu. Ya, kan? Walaupun terkadang saya bermenung gitu. Gue ngapain ya? Kelihatannya gue nggak ngapa-ngapain. Enggak lah, pasti dalam perjalanan inilah rendah hati. Enggak, tapi terkadang tuh ya udah mengalir. Walaupun ada program-program yang disiapkan. Tapi nah itu salah satu kegembiraannya. Salah satu kegembiraannya itu ketika jadi imam ya. Udah kalau jadi imam pun sama nih. Iya. Udah walaupun mereka kalau sebut kita ya Romo gitu ya. Tapi udah kita sama bangga ya melihat anak didik berhasil. Iya. Atau nggak usah jauh-jauh nanti nunggu jadi imam nih. Harian aja deh. Misalnya ada frater yang setelah misa pagi. Ya dia hanya sambil nyanyi lah gitu. Saya senang gitu loh. Happy juga ya mereka. Daripada muka kusut, udah muka
dari orok udah kayak gitu. Mukanya kusut mulu, itu sedih loh. Panggilannya juga kusut. Itu Muka kusut, itu sedih. kusut. Bener, saya kadang sedih kalau ngelihat Iya. frater di sini bengong, diam gitu ya. Tapi kalau seandainya gairah yang sederhana tuh bisa bercanda sama temennya. Tapi kalau pas lagi serius dia juga bisa serius. Iya. Dituntut dia juga mau, dikasih tantangan dia fight. Nah itu bagi saya kegembiraan yang bukan nanti nunggu ketika kalau jadi imam. Romo punya ideal lah, misalnya sebagai pembina, aku harus apa, atau mendampingi kepada para frater kita atau frater, mereka harus apa kira-kira? Ya, spiritualitas kan spirit semangat yang dibangun di sini adalah menjadi gembala yang baik, yang murah hati dan siap berkorban di bagian terakhir dengan sukacita. Jadi nggak bisa dipungkiri lah, hidup kita ini pada titik tertentu kan harus berkorban. Betul. Berkorban kan nggak usah berkoar-koar, dan nggak usah dipermasalahkan juga. Udah berkorban tulus saja. Indikasinya cukup jelas, yaitu sukacita itu, gembira. Maka beberapa kali tuh Romo Rektor, Romo Purwo bilang harus gembira. Nah ini kan pilihan hidup kalian masing-masing. Maka kegembiraan itu penting. Lalu yang kedua, jangan hanya kualitas sukacita dan gembira itu kan bukan, tidak sama dengan senang. Senang kan cuma perasaan kualitasnya. Maka idealnya ya nggak tahu, saya nggak akan ngutip Bapak Uskup ngomong gini, Bapak Uskup enggak lah. Tapi kebutuhan nih, kebutuhan kita nih Romo Rudi di Keuskupan Agung Jakarta, kita semakin tahun bertambah paroki itu, memang harus siap terkait dengan kemampuan leadership, memimpin calon-calon kita. Iya. Kaderisasi atau regenerasi kita kelak ya. Ada beberapa keuskupan kan yang bahkan dia mengatakan, kita ngelihat lah teman-teman saya, 5 tahun udah jadi pastor kepala ya. Iya bisa ya. Bukan obsesi, tetapi ya memang harus dipersiapkan. Baik. Itu kemudian juga lahan-lahan katedral juga harus siap. Misalnya dunia pendidikan, kita keuskupan tenaga lokalnya kan harus disiapkan dengan baik. Gitu. Katekese berapa tahun? Bertahun-tahun. Saya udah 8 tahun. Tapi menyenangkan kegembiraan itu ya. Itu dia. Artinya jadi Romo ikut serta dalam kegembiraan itu menyiapkan mereka ya, kader-kader, penerus, pemimpin gereja dengan penuh sukacita. Itu paling penting ya. Gembala baik, yang murah hati, siap berkorban, dengan penuh sukacita. Itu kata lengkap semua. Iya, itu spiritualitas. Maka itu dipajang di atas. Terakhir bisa saya tambahin. Apa tuh? Masuk surga. Wah, amin. Tapi masuk surga tuh jangan sendirian. Kalau kesepian bingung. Habis itu ngomong sama Tuhan saya nggak kerasan nih, bareng-bareng. Ya, makanya kan dengan sukacita bareng-bareng itu dia di surga ya. Jadi bareng-bareng ditambah. Maka ada itu Romo Rudi, ada yang Romo berapa sekarang fraternya? 18. Wah Romo kira-kira berapa yang jadi ya? Gitu ya. Saya bilang gini Bu, saya tuh yakin kok. Kalau 18 yang masuk, yang jadi 21 lah saya bilang. Duh kok bisa Romo? Optimis saja saya bilang. Itu artinya memang kita nggak pernah tahu. Iya benar. Itu kan panggilan pribadi juga, personal ya. Kita menciptakannya, yang memutuskan, yang menjalani kan apa serta. Iya, begitu. Kelihatan udah 28 jam ini ya. Kelihatannya mau jam terbang lagi. Baik Romo, ada harapan ya untuk anak-anak muda misalnya terkait Romo sebagai formator seminari pendidik ya kan misalnya. Ayo jangan takut gitu dan sebagainya. Yang jelas nggak usah takut. Kalau saya bukan memberi informasi untuk teman-teman terutama cowok yang lagi galau. Enggak. Saya berkesan dengan Paus Fransiskus, dia mengatakan kalau seandainya di dalam batinmu ada sedikit kegelisahan tentang jalan hidup, jangan biarkan itu. Jangan-jangan itu sebuah lorong kecil di mana suara Tuhan ingin mengajak kamu bicara sebenarnya jalan hidup saya apa. Nah salah satunya menjadi
imam, biarawan, biarawati. Biarawati. Itu. Maka jangan biarkan itu suara kecil. Jangan-jangan Kecil itu apapun ya. Iya. Luar Gitu. biasa. Tapi yang penting pilihannya dengan kegembiraan. Kegembiraan. Gitu. Terima kasih, mantap Terima kasih. Romo Romanus. Kalau kita teruskan bisa sampai pagi, saudara. Karena teman sendiri, kan? Rumahnya nggak jauh. Beda berapa kilo ya Roma ya? Ya 13 kilometer lah ya. Kalau muternya sampai Cirebon segala macam. Baik, saudara-saudara terkasih, inilah Pojok Iman, cerita suka duka Romo Romanus sebagai pembina calon imam. Dalam konteks kita, saudara-saudari yang terkasih, perutusan kita itu ada pastor paroki, ada yang jadi pembina, pendidik, seminari, dosen juga di sana, ada juga yang kategorial ya, bidang-bidang tertentu, misalnya kayak pelayanan di tentara, itu juga ada ya, pelayanan untuk sosial ya, atau panti asuhan. Itu kita banyak semua warna-warna itu dan semuanya mengasihkan ya. Amin. Menggembirakan. Terima kasih untuk sebuah kebersamaan ini. Semoga dengan suka duka menjadi inspirasi untuk Anda dan saya tumbuh dan mengembangkan iman. Buah mangga, buah kedondong. Cukup dong. Bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk dan berkumpul di sini. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.